Komedian Kiwil kembali drop. Saat ini ia tengah terbaring lemah di rumah sakit usai menjalani operasi hernia yang sudah 5 tahun ini dideritanya. Namun 2 hari pasca operasi menurut Fenty Vigiati, istri Kiwil, kondisi suaminya justru drop. Namun yang bikin merinding kepada sang istri, Kiwil sering mengaku mimpi didatangi sahabatnya almarhum Sapri. Nah, setelah operasi kita sekarang ini masih lanjut pengobatan pengentalan darah yang trombositnya itu yang melebihi kita normal gitu. Belum sih, belum stabil. Semalam sempat drop, terus sempat menggigil semalam, pokoknya malam kedua sempat drop. Ya, dropnya Kiwil dipicu penyakit lainnya, yakni pengentalan darah yang mendadak di atas normal usai operasi. Prosesnya itu ada beberapa tes yang masih terus harus dijalani sama Bang Kiwil. Salah satunya ada kayak biopsi tulang sumsum. Mirisnya di saat Kiwil sakit, tak satu pun anak-anak Kiwil datang menjenguknya. Padahal meski anak-anak Kiwil tak lagi tinggal bersamanya, namun cinta Kiwil sebagai ayah tak pernah pudar. Kiwil sempat menangis haru saat menikahkan anak perempuannya, buah pernikahannya dengan Rohima. Kehilangan anak yang benar-benar ini yang sekarang udah diambil sama suaminya sangat mengharukan. Memang dia cuma satu-satunya ya. Terus dengan kehidupan seorang ayah sama bundanya juga memang sudah berpisah. Terus juga ya di satu sisi sedih aja. Belum ada, cuma komunikasi tetap terus saya kasih informasi ke anak-anak biar bagaimanapun kan mereka mesti tahu keadaan papahnya. Tak hanya itu, Kiwil dan Fenty harus juga menerima kenyataan tak enak. Yang kabarnya suami Meggy Wulandari, mantan istrinya yang bernama Mamat Muhammad, menolak jika anak-anak Meggy, buah pernikahannya dengan Kiwil, masuk dalam kartu keluarga mereka. Pemahaman orang ini yang nggak bisa saya sebut namanya ini agak tolak gitu loh. Padahal banyak teman-temanku yang punya apartemen di Surabaya, ibunya di Makassar, mereka tuh bisa kakak dengan orang tua padahal masih kuliah. Tiga bulan lebih pasca Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai, gosip panas hubungan RK dan Aura Kasih pun pelan tapi pasti ikut mereda. Namun seiring dengan meredanya gosip panas tersebut, baru-baru ini Aura Kasih kembali jadi sorotan. Sang pelantun Mari Bercinta itu tampil syar'i, soan ke pesantren tertua di Pulau Jawa, Tebu Ireng, Jombang. Tak diketahui pasti kunjungan ke pondok pesantren Tebu Ireng atas undangan atau bukan. Yang jelas kedatangan Aura ke Jombang dan berziarah di makam mendiang Gus Dur dicurigai netizen ada hubungannya dengan Ridwan Kamil yang kini sudah berstatus duda. Namun kecurigaan netizen ditepis Aura Kasih yang mengaku berdoa di makam ulama sepuh NU semata-mata berharap berkah bisa istiqomah dalam beribadah. Dan jadi dapat berkahnya, dapat dapat berkah semua lah pokoknya. Aku senang banget lah. Ya, setiap orang bisa berubah, begitupun juga dengan Aura Kasih. Sejak soan dan melakukan perjalanan religi ke makam para wali dan ulama besar NU, Aura Kasih benar-benar meninggalkan jejak lama. Lantas, benarkah penyanyi beranak satu ini berniat sepenuhnya hijrah sambil menanti takdir baik soal jodoh? Jadi kalau aku pribadi perbaiki dulu ibadahnya, nanti selanjutnya pasti ngikutin. Jika Aura Kasih mencoba berbenah diri dengan silaturahmi dan berkumpul dengan ulama ke Tebu Ireng, Jombang, mantan istri RK Atalia Praratya makin menahbiskan diri jadi janda bahagia. Faktanya meski hidup sendiri, jauh dari buah hati, Atalia tak pernah merasakan kesepian. Hari-harinya ia isi dengan olahraga, bercengkrama dengan mama tercinta, dan berbagi dengan warga. Maka untuk apa kita bermuram durja? Repot bin riweh, itulah kenyataan hidup pilihan Daihun jadi duda anak 3.
Pasca pisah dari Jule, Nah Dae-hun benar-benar membuktikan bisa mengurus ketiga buah hati. Baru-baru ini ia pamer bahagia bikin konten bareng ketiga buah hatinya, tanpa diva Azura, yang digadang-gadang calon mama baru ketiga anaknya. Serius nih, kan takut ada yang hujat dia atau enggak menjudge dia. Ya, padahal dia nggak salah apa-apa, paham nggak sih? Kabarnya keputusan Nah Dae-hun tak lagi melibatkan diva Azura main bareng anak. Buntut keputusan Dae-hun yang larang keras Jule temui anak, karena kecewa Jule ajak anak-anaknya temui Safri. Dan entah kebetulan atau sengaja, usai heboh hubungannya dengan mantan suaminya kembali memanas, Julia Prastini alias Jule mendadak berganti gaya. Selebgram beranak 3 itu teranyar memilih ganti penampilan, mengganti rambut coklat kebanggaannya dengan warna hitam. Pemirsa, ada yang berbeda di hari ulang tahun Zaskia Gotik yang ke-36 pada 27 April kemarin. Jangankan gelar perayaan atau pesta, di akun media sosial pun pedangdut asal Cikarang itu hanya mengcapture ucapan para sahabat dan kolega kepadanya. Gotik boleh saja tak merayakan, tapi para sahabat dekat ternyata tetap membuat surprise. Gotik benar-benar terkejut ketika para sahabatnya mendatangi rumah untuk memberikan kejutan dan kue ulang tahun. Gotik benar-benar natural, tanpa make up dan tanpa kemewahan. Oh, ibu yang luar biasa, sangat baik. Benar-benar mau ngedidik anaknya dengan dirinya sendiri ya, maksudnya nggak mau dengan campur tangan siapapun. Sementara sang ibunda tercinta yang mengaku belum memberikan ucapan selamat, tetap mendoakan. Aku sih pengennya semuanya di tahun ini loh. Nikah di tahun ini, konser di tahun ini, semua. Nggak ada masalah. Sepuluh tahun menduda, King Nasar akhirnya menemukan tambatan hatinya. Bukan seseorang yang baru, yakni Lala Nurlela, yang tak lain kakak ipar Syahrini. Benih-benih cinta tumbuh usai Nasar diundang di acara di kediaman Lala. Dengan belak-belakan, duda satu anak itu mengungkap jika ia kagum pada Lala dan sangat pas dengan kriteria istri yang Nasar impikan. Berbeda dengan yang lainnya. Pokoknya banyak perbedaan lah. Sesuatu yang menarik perhatian sekali. Anak rumahan, ibadahnya bagus, di dapurnya juga luar. Pokoknya layaknya seorang istri di dalam rumah tangga gitu. Ya, King Nasar emang udah ngebet banget pengen nikah. Jalannya pun sudah mulus. Buktinya dari kedua belah pihak keluarga sudah merestui. Bahkan keluarga Lala meminta Nasar untuk disegerakan, karena nikah adalah ibadah. Lantas, benarkah di bulan haji tahun ini Nasar akan resmi meminang Lala? Kalau itu mungkin kalau jodoh. Tapi kan jodoh aku nggak bisa menentukan.